Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Mikhail. Mikhail sendiri merupakan seorang detektif swasta yang paling terkenal di kota London. Pada saat itu, Mikhail tengah mendapatkan misi untuk membongkar skandal seorang pengusaha. Dan dengan waktu yang sebentar, ia mampu memecahkan kasus tersebut. Dan sekarang, ia sedang berada di sebuah bar untuk mengawasi targetnya yang tengah bercumbu dengan seorang wanita. Kemudian di situ Mikhail mencoba diam-diam untuk memotretnya. Tak terima dengan dipoto sembarangan, pengusaha tersebut pun langsung menghampirinya dan mengancam Mikhail akan menuntutnya secara hukum. Akan tetapi Mikhail sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut, karena Mikhail tahu semua kebobrokan si pengusaha itu. Your wife, Elizabeth. Yeah. Just to see. Lalu Mikhail memberikan sebuah berkas kepada si pengusaha itu. Setelah membuat pengusaha itu merasa terancam, Mikhail tak sengaja melihat seorang wanita bernama Casey yang tengah mabuk dengan 3 orang mafia di pojokan bar. Saat Casey keluar dari bar, 3 mafia itu pun mengikutinya. Karena takut terjadi hal kekerasan kepada Casey, Mikhail pun segera bergegas untuk mengikuti mereka semua. Namun tidak disangka, ternyata Casey sangat kuat. Di situ ia terlihat sedang mengunci leher salah satu mafia tersebut. Awalnya, Mikhail tidak mau ikut campur, karena Casey bisa membereskan masalahnya seorang diri. Namun karena para mafia itu masih ngotot, pada akhirnya Mikhail pun terpaksa membrutal dan membasmi para mafia tersebut. Setelah para mafia itu pergi, di situ Mikhail bertanya kepada Casey, kenapa dia menjadi seorang pemabuk? Karena biasanya orang yang alkoholik pasti ingin kabur dari kenyataannya. Mendengar hal itu, Casey merasa tersinggung dengan pertanyaan Mikhail. Sejak hari itulah, mereka berdua menjadi lebih akrab dan sering bertemu di waktu senggang. Tak berhenti di situ, Mikhail pun memberi Casey sebuah pekerjaan sebagai seorang detektif dan melatihnya cara berkelahi dan tembak-menembak. 5 tahun kemudian, Mikhail pergi menuju ke sebuah kota untuk menemui seorang polisi yang bernama Juki. Di situ Mikhail ingin meminta bantuannya untuk menyelidiki kasus pembunuhan terhadap orang kaya yang bernama John. Seharusnya kasus tersebut bisa dibereskan dengan mudah oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, ada beberapa orang kaya lain yang menghalangi proses penyelidikannya. Selepas berbincang dengan Juki, Mikhail pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya dengan berjalan kaki. Tapi saat ia berjalan, tiba-tiba setelah menikam Mikhail hingga tewas, wanita pembunuh itu pun mengambil handphone dan kartu identitasnya, lalu ia meninggalkan mayatnya begitu saja. Scene kemudian beralih ke rumah Casey, yang dimana pada saat itu Casey baru saja terbangun. Tak berselang waktu lama, ada telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa Mikhail sudah tewas terbunuh, dan Casey diminta untuk menemuinya di kantor. Bye. Singkat cerita, Casey pun mendatangi kantor polisi untuk menanyakan beberapa hal kepada Juki, karena Jukilah orang yang terakhir bertemu dengan Mikhail. Di situ Casey mengajukan diri untuk menjadi pengganti Mikhail dan ia berjanji akan menyelesaikan kasus pembunuhan John. Akan tetapi sebelum Juki menanggapi permintaan Casey, tiba-tiba ada seseorang yang memotong pembicaraan mereka. Dan orang itu adalah Victor. Dia adalah seorang pengacara yang mewakili orang-orang kaya termasuk John yang sudah tewas. Namun yang anehnya, Victor malah menyuruh untuk berhenti menyelidiki kasus John, padahal kliennya sendiri yang meninggal. Di situ Juki tidak bisa menghentikan penyelidikannya, apalagi ada beberapa polisi yang terbukti menerima suap dari Victor. Dan Juki curiga kalau pembunuhan ini dilakukan oleh sekelompok sekte sesat. Mendengar hal itu, Victor pun menjadi emosi. Akan tetapi Juki sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia akan tetap melanjutkan penyelidikan kasus John dan meminta Casey untuk mengambil alih penyelidikan tersebut. Close this case prematurely
Karena tidak puas dengan respon Yuki, Victor pun kemudian mendatangi rekan kerjanya yang bernama Wallace. Di situ Victor memberitahu bahwa Michael telah tewas, dan Victor menyangka kalau Wallace adalah orang yang telah membunuh Michael. Namun Wallace sama sekali tidak tahu apa-apa. Victor kemudian menyuruh Wallace untuk mencari informasi tentang kematian Michael dan identitas Casey. Do you want me to find out what I can on this new PI? Absolutely. Okay. Beralih ke Yuki yang tengah mencari berkas pembunuhan John. Bersamaan dengan itu, ia melihat sebuah pistol yang dibawa oleh Casey, karena ternyata pistol tersebut adalah pistol dari pemberian Michael. Yuki kemudian mengatakan kalau di gagang pistol tersebut ada sebuah tulisan huruf E yang merupakan inisial dari nama istrinya Michael, yang sudah lama meninggal. Setelah itu, Yuki memberikan sebuah berkas investigasi agar Casey bisa melakukan penyelidikan sesegera mungkin. Here's notes on the interviews Michael tried to conduct. Sepulangnya dari kantor polisi, Casey langsung tertidur karena kelelahan. Di situ lagi-lagi Casey mengalami mimpi buruk yang sangat menghantuinya. Saking ketakutannya, Casey membawa sebuah pisau ke tempat tidurnya. Di keesokan harinya terlihat Wallace yang kembali bertemu dengan Victor di sebuah stadion lapangan sepak bola. Di situ Wallace membawa sebuah berkas dokumen yang berisi tentang informasi pribadi Casey. Di dalam dokumen itu terungkap sebuah fakta, karena dulunya Casey pernah diperkosa oleh kakek tirinya, dan hal itu membuatnya depresi dan menjadi seorang pemabuk, serta selalu dihantui oleh mimpi buruk sampai saat ini. She had reoccurring sexual abuse by her step-grandfather. Di waktu yang sama, Yuki memberi sebuah petunjuk kepada Casey terkait kematian Michael. Menurut penyelidikannya, Michael dibunuh dari belakang dengan tikaman pisau sebanyak 8 kali. Tidak hanya itu, si pembunuh juga memotong bagian arteri karotis yang membuat Michael langsung tewas. Dari penjelasan tersebut, Casey menyimpulkan kalau si pelaku merupakan seorang pembunuh profesional. Oleh karena itu, Casey pun mengajak Yuki untuk menyelidiki kamar apartemen Michael. I suppose we should go to the hotel. Agreed. Akan tetapi setelah sampai di sana, mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang pembunuhan Michael. Casey dan Yuki pun menduga kalau si pelaku sudah mengamankan semua petunjuk yang ada di ruangan tersebut. Di situ mereka berdua tidak sadar kalau si pelaku ternyata sedang mengawasi dari kejauhan. Kemudian setelah itu Yuki mengajak Casey untuk makan-makan di sebuah restoran, sambil menyusun rencana selanjutnya untuk mendatangi rumah John. Warrant to go into a house you have every right to enter. No, not at all. Singkat cerita, di keesokan harinya Casey mendatangi rumah John dan berencana untuk menyelinap masuk ke dalam. Okay. I'm in. Setelah Casey berhasil masuk ke dalam rumah John, Casey pun mulai mengamati semua benda yang ada di sana. Menurut dokumen yang dimiliki Yuki, John tewas di atas ranjang. Namun anehnya, di rumah itu Casey tidak menemukan petunjuk apapun. Seperti ada seseorang yang sengaja menghilangkannya. The file says nothing was removed into evidence except for the mattress. Akan tetapi, tidak berselang waktu lama Casey melihat sebuah pintu rahasia. Dan di balik pintu tersebut, ada sebuah ruangan tersembunyi yang berisi rantai dan kerangkeng. Seperti benda-benda yang sering kita lihat di film-film psikopat. Melihat hal itu, Casey pun mencoba untuk melaporkannya kepada Yuki. Namun, saat ia akan melaporkannya, tiba-tiba That's where I'd sleep when they brought me over. di situ Casey pun tidak bisa berkutik karena wanita itu membidiknya tepat ke arah dadanya. Orang tersebut menyuruh Casey untuk mematikan alat komunikasinya supaya Yuki tidak mendengarkan percakapan mereka. I'll call you back in a second, okay? Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Jamie. Dia lantas menceritakan bahwa selama ini dia dikurung dan disiksa oleh John dan para komplotannya di dalam ruangan rahasia tersebut. Dan saat ada kesempatan untuk melarikan diri dari sana,
Hal pertama yang Jamie lakukan adalah membunuh John yang telah menjadikannya budak selama bertahun-tahun. Selain itu, Jamie juga mengakui kalau dirinya adalah orang yang telah membunuh Michael. Karena pada awalnya, Jamie menganggap kalau Michael adalah bagian dari keluarga John yang ingin menangkapnya. Did you kill Mikhail? I did. Oleh karena itu, Jamie terpaksa harus membunuhnya. Kemudian setelah itu mereka mendengar suara sirine polisi dari luar. Sebelum melarikan diri, Jamie meminta Casey untuk mencarikan informasi tentang dirinya. Setelah Jamie pergi, tak lama Juki datang menghampiri Casey. Lalu Casey pun menceritakan semuanya kepada Juki. 5'6", she had a hoodie, brown hair. Saat akan melanjutkan penyelidikan, lagi dan lagi Victor datang dan mengganggu mereka. Sampai pada akhirnya Juki dan Victor pun beradu cincong karena Victor menganggap bahwa Juki telah masuk ke rumah kliennya tanpa izin. Di saat mereka berdua tengah cekcok, tiba-tiba Casey mengatakan nama Jamie di depan Victor. Mendengar hal tersebut, Victor pun langsung bergelagat seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Well, I don't know who that is. Sepulangnya dari rumah John, Casey pun beristirahat sejenak. Namun tak lama ia mendapati telepon dari nomor Michael, karena ternyata Jamie masih menyimpan handphone milik Michael. Di dalam telepon, Jamie menceritakan kisah hidupnya yang sangat sedih karena pernah diperkosa oleh ayah tirinya. Lalu ketika sudah muak dan tak nyaman, ia pun memutuskan kabur dari New York ke kota London. Namun, ketika di London, Jamie terpaksa menjadi seorang pengemis karena perbekalannya habis. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Dottie yang memberinya uang dan makanan. Akan tetapi rupanya makanan tersebut sudah ditaburi obat bius sehingga Jamie pingsan tak sadarkan diri. Dan saat Jamie terbangun, Jamie sudah dikurung di rumah John. Dari situlah, selama 5 tahun lamanya Jamie dijadikan budak oleh sebuah sekte penyiksaan yang beranggotakan para orang kaya di kota Dublin. Oleh sebab itulah, Jamie sekarang bertekad untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan sekte tersebut termasuk Victor. Scene kemudian beralih, kita akan diperlihatkan Victor yang tengah berbincang bersama Dottie dan satu orang pria tua yang bernama Edgar. Edgar sendiri adalah suami dari Dottie. Di situ Victor membahas tentang Jamie yang semakin membrutal dan kalau dibiarkan begitu saja mereka semua bisa menjadi target selanjutnya. Tidak hanya itu, karena keberadaan Casey pun bisa mengancam mereka. Apalagi kalau Casey berhasil mengungkap semua kejahatan yang telah dilakukan oleh mereka semua. Maka dari itu Victor pun mengusulkan kepada Dottie dan Edgar agar segera pergi keluar kota sampai situasi aman terkendali. Namun Dottie tidak ingin kabur begitu saja, ia justru ingin menghabisi Jamie terlebih dahulu. We just kill them both? Di lain sisi, Casey dan Juki tengah membicarakan misi mereka. Di situ mereka berdua memutuskan untuk saling berbagi tugas. Juki akan menyelidiki tentang sekte sesat, sementara Casey akan meretas data Victor untuk mencari tahu informasi tentang Wallace. Setelah mendapatkan informasi tentang Wallace, Casey pun di situ bergegas untuk menemui Juki kembali, namun tiba-tiba meskipun bisa melawan, pada akhirnya Casey harus terjatuh karena tidak siap dengan serangan mereka yang bertubi-tubi. Namun beruntung, Jamie datang dan menolong Casey. Oh, shit. Malam harinya, Casey terbangun dengan kondisi lengan yang sudah terikat. Ternyata, dia dibawa oleh Jamie ke tempat persembunyiannya. Dan intinya Jamie ingin mengajak Casey untuk bekerja sama. Reason to. We just talked. Di keesokan harinya, Casey mendatangi Wallace sambil menodongkan sebuah pistol. Kemudian Casey memaksanya untuk memberitahukan informasi detail tentang sekte penyiksaan. Casey juga mengatakan kalau Wallace mau memberitahunya maka dia tidak akan dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar hal itu, akhirnya Wallace pun mengatakan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh sekte penyiksaan tersebut. Setelah mendapatkan semua informasinya dari Wallace, Casey pun langsung menelpon polisi. Alhasil Wallace pun tertangkap karena telah diperdaya oleh Casey.
Di waktu yang sama, terlihat Dottie dan Edgar yang tengah jalan-jalan di pinggiran kota sembari berkencan layaknya seperti anak muda. Namun mereka tidak menyadari kalau Jamie sudah berada di belakang mereka untuk menghajar dan menghabisi mereka berdua. I want a meal fixed by someone else. Yes. Meskipun berhasil menghabisi Edgar, namun Jamie terlambat menyerang Dottie sehingga Dottie berhasil memukul kepala Jamie hingga pingsan. Kemudian Dottie pun segera membawa Jamie ke tempatnya karena sudah tak sabar untuk menyiksanya. Di dalam sebuah ruangan, Dottie mulai beraksi menyiksa Jamie dengan sangat biadabnya. Tidak ada rasa kemanusiaannya. Dengan tenang, Dottie terus-terusan menyiksa Jamie. Kemudian ia menelpon Casey dan mengatakan kalau saat ini ia sedang bersenang-senang menyiksa Jamie. Mendengar hal itu, Casey pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Jamie. Beralih kembali ke Dottie yang makin kesini semakin menjadi-jadi menyiksa Jamie. Namun saat Dottie lengah, Jamie pun langsung... Di waktu yang bersamaan, Casey akhirnya sampai di tempat Dottie dan Jamie berada. Dan ketika masuk ke dalam, Dottie sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian Casey meminta Jamie untuk menyampaikan kesaksiannya selama menjadi budak di sekte penyiksaan. They would have these parties. They would rent. There were so many others like me. Setelah memberi kesaksiannya, Jamie meminta kepada Casey untuk menembaknya, karena sekarang Jamie sudah tidak sanggup lagi. Awalnya Casey menolak permintaan Jamie, akan tetapi Jamie tetap memohon dan memaksanya dengan mata yang berkaca-kaca. Hingga pada akhirnya, Casey pun melakukan hal tersebut. Di akhir film, Casey mengunjungi makam sang mentor yaitu Mikhail untuk berziarah dan mendoakannya. Dan film pun tamat.